तो उसे कहा जाता है। Assalamualaikum para pecinta film India. Inilah alur film yang paling banyak diminta. Judulnya War 2 yang dirilis tahun 2025. Film ini dibintangi Hrithik Roshan, Jayant NTR, Kiara Advani, Anil Kapoor, dan lain-lain. Oke, Mimin mengucapkan selamat menyaksikan. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन। Mantan agen terbaik Rao, Kabir Dhaliwal, sedang berada di Jepang untuk membunuh seorang ketua gangster di sana. Kabir yang telah menjelma sebagai pembunuh bayaran sejak beberapa tahun terakhir berani ingin menghabisi nyawa target di markasnya. Pertarungan besar terjadi antara Kabir dan puluhan anggota gangster. Kabir terlihat sangat hebat dan kuat. Kepandaiannya menggunakan pedang mengalahkan para ahli pedang. Kabir mampu menaklukkan puluhan orang sendirian. Bos gangster ingin kabur melarikan diri dengan helikopter. Kabir tidak membiarkan targetnya lolos. Bos gangster yang sudah di atas helikopter dikejar. Pilotnya ditembak sehingga helikopter itu jatuh dan meledak. Pekerjaan Kabir sukses. Dia mendapat pujian dari seorang wanita Jerman yang memberinya kontrak pembunuhan. Kabir telah berhasil membunuh 20 target sesuai kontrak selama setahun terakhir. Kehebatan Kabir membuatnya ingin dipekerjakan secara eksklusif oleh kartel Kali. Beberapa kontrak pembunuhan sebelumnya yang diterima Kabir juga sebenarnya berasal dari Kali. Kabir tidak suka melayani kelompok tertentu. Dia ingin menjalani hidup bebas seperti selama ini. Tapi Kabir tidak bisa menolak. Dia dibuat pingsan untuk dipertemukan dengan kartel Kali. Sementara di India, seorang pilot wanita diberikan penghargaan oleh negara atas dedikasinya menyelamatkan 7 tentara. Pilot hebat itu adalah Komandan Sayap Kavya Luthra. Wing Commander Kavya Luthra. Prestasi Kavya membuat ayahnya Sunil Luthra sangat bangga. Luthra yang juga ketua Rao merasa telah berhasil menanamkan keberanian dan nasionalisme pada putrinya. Suasana perayaan itu terhenti setelah Luthra mendapat telepon penting. Kavya bisa mengerti kesibukan ayahnya yang selalu memprioritaskan kepentingan negara. Tapi pada saat teleponan, Luthra disapa dan diculik orang misterius. Di sisi lain, Kabir dibawa ke sebuah tempat di India. Kabir bertemu dengan kartel Kali secara daring. Wajah para petinggi kartel disembunyikan. Mereka semua merupakan sekelompok pengusaha yang ingin menguasai negara, pemerintahan, dan ekonomi. Selain dari India, para petinggi kartel ada yang dari Rusia, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Cina, dan Sri Lanka. Mereka memilih Kabir sebagai pion untuk operasi di India. Tidak menutup kemungkinan juga Kabir bisa duduk menjadi salah satu pemimpin kartel karena kehebatannya. Kabir setuju melakukan apapun asal bayarannya sesuai. Hanya saja, Kabir masih sedikit diragukan karena pernah menjadi agen Rao. Kabir memang telah dikecewakan negara sehingga menjadi pembunuh bayaran. Tapi potensi kembali ke Rao tetap terbuka.
Kali ingin menguji kesetiaan Kabir dengan membunuh seseorang yang sudah disiapkan. Orang itu adalah Kolonel Sunil Lutra yang merupakan ketua RAU. Lutra meludahi Kabir atas pengkhianatannya yang semakin melewati batas. Padahal dulu Lutra sudah menganggap Kabir seperti anak sendiri. Perintah Kali jelas, Kabir harus menembak mati Lutra agar rencana selanjutnya bisa dilakukan. Plot twistnya, Kabir menjadi pembunuh bayaran atas izin Lutra. Kabir telah berhasil membodohi kartel Kali. 2 tahun lalu, Lutra sudah mengidentifikasi berbagai serangan teror di dunia dilakukan oleh kartel Kali. Para petinggi kartel merupakan pengusaha besar, politisi berpengaruh, dan juga pemimpin militer. Tapi tidak ada yang mengetahui identitas mereka. Informasi yang didapatkan Lutra, target kartel Kali berikutnya adalah India. RAU harus bisa menghentikan Kali. Satu-satunya cara adalah menyusup ke dalam jaringan Kali. Tapi itu adalah misi paling berbahaya. Kabir bersedia melakukan apa saja demi negara. Dia akan memasuki dunia kegelapan sampai menarik perhatian Kali. Dan misi itu telah berhasil. Kini Kabir harus membunuh Lutra untuk bisa menjadi bagian dari Kali. Kabir tidak mau melakukan itu. Pasti ada cara lain tanpa mengorbankan nyawa. Lutra tidak ingin Kabir menyia-nyiakan kesempatan emas. Nyawa Lutra tidak penting dibandingkan keselamatan negara. Lutra memaksa Kabir menembaknya. Kabir tetap tidak bisa membunuh orang yang sudah dianggap seperti ayah. Keluarga Lutra juga pasti tidak akan terima. Lutra terus memaksa. Putrinya Kavya juga seorang prajurit. Kavya pasti bisa mengerti dan menerima. Akhirnya dengan penuh air mata, Kabir menembak mati Lutra. India first. It's been an honor, son. Kematian Lutra membuat Kavya sangat berduka dan marah. Hal yang tidak diduga, RAU mendapat kiriman video anonim tentang pembunuhan Lutra. Kavya syok melihat video itu. Ternyata ayahnya ditembak oleh Kabir. Sementara Kabir mendapat pujian dan tepuk tangan dari para petinggi Kali. Kabir disambut secara langsung oleh salah satu petinggi Kali, Gautam Gulati, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha besar di India. Kabir telah resmi menjadi bagian dari Kali. Rencana selanjutnya, Kali akan memasang pion di internal RAU untuk memudahkan operasi menguasai India. Kabir komplain tentang video pembunuhan Lutra yang dikirim ke RAU. Gulati beralasan hal itu dilakukan untuk memastikan Kabir tidak pernah bisa lagi kembali ke RAU. Ketua baru RAU yang menggantikan Sunil Lutra adalah Kolonel Vikram Kaul. Dia menghadiri ritual terakhir Lutra. Banyak pejabat tinggi negara lainnya juga datang, seperti Menteri Pertahanan India, Vilas Rao Sarang. Vikram Kaul berjanji kepada Kavya tidak akan mengampuni pembunuh Lutra. Tim khusus akan dibentuk untuk menangkap Kabir. Kavya minta agar diizinkan bergabung dalam tim tersebut. Keinginan Kavya didukung oleh Menteri Pertahanan Sarang. Menangkap Kabir bukan pekerjaan mudah. Kekuatan RAU tidak sebanding dengan Kabir. Sarang merekomendasikan satu nama dari perwira unit khusus untuk masuk dalam tim. Hanya dia yang selevel dengan Kabir. Perwira khusus itu adalah Mayor Vikram Chelepati yang diperankan JR-NTR. Vikram sedang berada di Somalia untuk membebaskan tentara angkatan laut yang disandra kelompok Michael Barbosa. Para petinggi angkatan laut kebingungan menghadapi situasi itu. Melakukan serangan sama artinya bunuh diri. Mayor Vikram menunjukkan keberaniannya. Tanpa banyak pertimbangan, Vikram pergi sendirian ke tempat para sandera. Vikram terlihat seperti manusia super. Gaya Vikram bukan seperti pahlawan yang suka menggunakan strategi gerilya. Vikram menantang pertarungan terbuka. Tidak berlebihan, Vikram disebut selevel dengan Kabir. Vikram memang hebat dan kuat. Puluhan penjahat habis dibabat. Vikram tidak hanya berhasil membunuh Michael Barbosa, tapi juga meluluh lantakkan tempat itu. Semua sandera bisa bebas dengan selamat.
system. Move out. Selanjutnya, Vikram memenuhi tugas untuk bergabung dengan tim khusus yang dibentuk Rao. Bagi Vikram, Kabir hanya pembunuh bayaran biasa. Semua kelebihan Kabir seperti penembak jitu juga dimiliki oleh Vikram. Pertanyaan besar Vikram adalah alasan Kabir membunuh Kolonel Luthra. Kenapa dia membunuh orang yang pernah menjadi figur ayahnya? Tanya Vikram. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Vikram Kaul, Divya, dan yang lain. Jawabannya hanya bisa didapatkan dari mulut Kabir sendiri. Mereka harus segera menangkap Kabir. Untuk menemukan Kabir, tim pergi ke Spanyol. Mereka memata-matai putri angkat Kabir, Ruhi. Perjalanan itu tidak sia-sia. Ruhi akan bertemu Kabir. Operasi Rao bocor. Kabir mendapat pesan dari Gulati tentang keberadaan Rao di sekelilingnya. Kabir baru menyadari itu. Dia sengaja memancing tim Rao mengejarnya agar Ruhi tidak diganggu. Kabir berhasil menaklukkan beberapa agen Rao, tapi dia tertangkap oleh Kafia yang sangat dendam atas kematian ayahnya. Kabir tidak berdaya ditodong senjata. Kabir, katakan bahwa kamu tidak membunuh ayah. Kamu tidak membunuhnya kan? Tanya Kafia dengan suara gemetar. Kabir hanya diam. Sikap Kabir menunjukkan bahwa dia memang melakukannya. Kafia jadi semakin marah. Tapi sebelum pistol bisa ditembakkan, Kabir bergerak cepat mengeluarkan pelurunya. Kabir tidak mungkin menyakiti Kafia. Dia hanya berusaha membela diri dan menangkis serangan Kafia yang dilancarkan secara brutal. Kabir memilih kabur melarikan diri bersama Ruhi yang sudah menunggu di mobil. Kafia gagal menangkap Kabir. Giliran Vikram yang bergerak mengejar Kabir. Gaya Vikram tidak jauh berbeda dengan Kabir. Mereka sama-sama nekat dan gila. Aksi kejar-kejaran yang sangat berbahaya berlangsung cukup lama. Ruhi yang di samping Kabir jadi panik setengah mati. Pada saat di atas jembatan, Kabir berhasil menjatuhkan kendaraan Vikram. Tapi bukan berarti Vikram kalah. Vikram masih bisa keluar dalam kondisi segar bugar untuk menghadang jalan Kabir. Situasi itu membuat Kabir terjebak. Vikram siap menembakkan senjata. Sedangkan di belakang, Kabir sudah dihadang oleh Kafia dan polisi Spanyol. Kabir nekat tancap gas lagi. Tapi dia tidak menabrak Vikram. Kabir memilih melompat dari atas jembatan. Mobil Kabir nyangkut di atas kereta api. Tubuh Ruhi sampai terpental dan akan jatuh. Nyawa Ruhi dalam bahaya. Vikram tidak tinggal diam. Dia mengejar Kabir yang sedang berjuang menyelamatkan Ruhi. Melihat situasi itu, Vikram mengesampingkan misinya menangkap Kabir.
Vikram lebih mengutamakan menyelamatkan Ruhi. Bahaya belum berakhir. Mobil yang digunakan Kabir dan Ruhi terlindas roda depan kereta api. Mereka akan menabrak lorong di depan. Sekali lagi, Vikram lebih mengutamakan keselamatan Ruhi dan para penumpang kereta api. Tugas menangkap Kabir bisa dilakukan di lain hari. Vikram berhasil menyelamatkan semua penumpang. Kabir dan Ruhi juga lolos dari kematian. Demi keamanan Ruhi, Kabir membawanya ke Himachal Pradesh. Ruhi dititip ke muslimah taat yang merupakan ibu almarhum Khalid Rahmani dalam war bagian pertama. Kabir kemudian pergi menemui Gulati di kamp pelatihan ISIS. Kabir berterima kasih telah diberitahu tentang kedatangan Rao. "Bagaimana Anda tahu kedatangan Rao?" tanya Kabir. Ternyata kartel Kali memiliki penyusup di internal Rao. Semua gerakan Rao pasti terdeteksi. Kali juga sedang mengupayakan untuk mendekati Menteri Pertahanan Vilas Rao Sarang. Hanya saja Sarang belum bisa ditundukkan. Gulati menyebut Sarang adalah kunci semua rencana di India. Sarang harus dibuat bersedia bergabung dengan Kali. Oleh karena itu, Kabir ditugaskan untuk membunuh semua keluarga Sarang yang akan pergi menghadiri pernikahan di Singapura 3 hari lagi. Pembunuhan itu sebagai peringatan untuk Sarang agar mau tunduk kepada Kali. Kabir tidak mungkin menolak. Dia mengaku siap melakukannya. Tapi di belakang, Kabir mengirim pesan rahasia kepada Vikram untuk mengajaknya bertemu karena ada hal yang sangat penting. Vikram datang ke Spanyol memenuhi undangan Kabir. Dua orang itu masih saling curiga. Vikram maupun Kabir sudah siapkan pistol untuk menembak. Mereka memang sama-sama tajam. Kabir dan Vikram sepakat bicara tanpa senjata. Kabir memulai dengan menceritakan misi sebenarnya yang dirancang bersama Kolonel Lutra. Termasuk alasan menembak kolonel hingga tugas baru yang didapatkan Kabir dari kartel Kali untuk membunuh keluarga Menteri Sarang. Kabir akan tetap menjalankan tugas yang diberikan Kali bersama tim ISIS. Vikram diminta bergerak melindungi keluarga menteri. Kabir tidak ingin orang yang tidak bersalah menjadi korban. Informasi penting itu disampaikan Kabir hanya kepada Vikram. Rao tidak boleh tahu. Kabir curiga ketua baru Rao, Vikram Kaul, bekerja untuk Kali. Berbeda halnya dengan Vikram yang diyakini prajurit sejati. Vikram setuju melakukan tugasnya sesuai arahan Kabir. Sejak dulu, Vikram tidak pernah takut menghadapi apapun demi bangsa dan negara. Kedua prajurit hebat itu sepakat berkolaborasi secara rahasia. Tiba saatnya keluarga Menteri Sarang terbang ke Singapura. Mereka menggunakan pesawat charteran atau hanya mereka saja penumpangnya. Pramugari melayani makan dan minum. Kabir menggunakan pesawat lain untuk menempelkan bom dan merusak sinyal komunikasi pilot. Situasi itu membuat pilot panik, sedangkan keluarga Sarang sudah tidur lelap karena makanan yang disantap sudah dimasukkan obat tidur oleh pramugari. Kabir mulai memaksa pilot mengurangi ketinggian. Pilot terpaksa setuju agar pesawat tidak diledakkan. Tim ISIS yang ada bersama Kabir bisa pindah pesawat menggunakan tali. Kedatangan ISIS langsung disambut oleh Vikram yang sejak tadi bersembunyi. Vikram membunuh satu persatu anggota ISIS. Mereka bertarung di atas pesawat mempertaruhkan nyawa. Kerasnya angin membuat Vikram akan terjatuh dari pesawat. Kabir bergerak cepat menyelamatkan Vikram. Tindakan Kabir membuat rekannya dari ISIS kebingungan. Kabir tidak hanya menyelamatkan Vikram, tapi juga bersama-sama melawan kelompok ISIS. Bersatunya dua prajurit terbaik dan terhebat itu membuat lawan kelimpungan. Mereka seperti sudah saling memahami isi hati satu sama lain dalam bertarung. Semua musuh telah berhasil dibunuh. Kabir juga meledakkan pesawat yang digunakan untuk memastikan pengkhianatannya pada kartel Kali tidak terbongkar. Selain itu, Vikram tidak mengampuni pramugari yang bekerja untuk Kali. Tindakan Vikram mendapat pujian dari Kabir. Misi mereka menyelamatkan keluarga Menteri Sarang berhasil.
Plot twist yang sangat memplot twistkan muncul. Tiba-tiba Vikram menembak beberapa anggota keluarga Menteri Sarang yang masih tidur. Kabir syok melihat itu. Belum sempat dia merespon, Vikram menodongnya dengan senjata. Kabir tidak berdaya. Vikram bisa sepuasnya membunuh semua keluarga Sarang. Ternyata Vikram sejatinya bekerja untuk kartel Kali. Kabir benar-benar telah tertipu. Vikram bisa saja membunuh Kabir yang telah menipu kartel Kali, tapi dia masih membutuhkan Kabir untuk kepentingan lain. Vikram memberikan Kabir tas terjun payung. Hal yang juga mengejutkan, Vikram memanggil Kabir sebagai Kabu. Mata Vikram menunjukkan penuh dendam. Kabir jadi bingung. Satu-satunya orang yang memanggil Kabir dengan sebutan Kabu adalah sahabat masa kecilnya, Ragu. Ternyata Vikram memang ragu. Vikram mendorong Kabir keluar dari pesawat. Untung saja Kabir sudah diberikan terjun payung sehingga nyawanya tidak terancam. Kabir jadi teringat awal pertemuannya dengan Vikram alias Ragu yang terjadi tahun 1999. Saat itu Kabir baru menjadi anak jalanan di Mumbai setelah orang tuanya meninggal. Keberadaan Kabir tidak diterima dengan baik oleh para anak jalanan senior karena terlihat seperti orang kaya. Kabir dihajar tanpa bisa melawan. Kabir akan dibuat cacat agar layak mengemis di jalanan. Ragu alias Vikram yang telah lama menjadi anak jalanan muncul menjadi pahlawan bagi Kabir. Orang-orang yang membuli Kabir dihajar. Ragu kemudian mengajak Kabir lari menyelamatkan diri. Mereka berhasil kabur. Sejak saat itu, Ragu dan Kabir menjadi sahabat. Nama Kabir dianggap kurang cocok. Ragu memplesetkan nama Kabir menjadi Kabu. Ragu mengajari Kabu alias Kabir cara hidup di jalanan, mulai dari mencuri, membodohi orang, hingga bela diri ala jalanan. Pada saat Ragu dan Kabir mencuri di toko, mereka ketahuan polisi. Ragu berhasil melarikan diri. Sedangkan Kabir tertangkap. Tapi demi persahabatan, Ragu rela menyerahkan dirinya untuk menemani Kabir. Polisi membawa mereka ke penjara anak. Setelah sebulan di sana, Ragu merasa bosan dan mengajak Kabir kabur malam nanti. Rombongan tentara yang dipimpin Sunil Lutra datang ke penjara anak. Para tahanan anak yang telah dicap sebagai sampah masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa menjadi tentara. Seragam tentara akan memberikan mereka rasa hormat. Ragu dan Kabir sangat bersemangat mengikuti tes. Dalam tes fisik, Ragu selalu paling unggul. Tapi pada tes wawancara, jawaban-jawaban yang diberikan Ragu sangat tidak disukai Lutra. Ragu menunjukkan sosok yang angkuh, ceroboh, dan hanya mengutamakan diri sendiri. Berbeda halnya dengan Kabir. Pemikiran Kabir sangat bijaksana, cerdas, dan tulus. Lutra mengumumkan 2 nama anak yang terpilih untuk mengikuti program menjadi tentara. Mereka adalah Kabir dan Jitendra. Ragu kecewa tidak dipilih. Padahal dalam setiap tes fisik, Ragu selalu menjadi yang terbaik. Ragu pergi dengan perasaan kecewa. Kabir berusaha menenangkan Ragu. Kesempatan menjadi tentara masih terbuka jika Ragu mau mengubah sikapnya. Tapi nasihat itu semakin memancing emosi Ragu. Alih-alih introspeksi diri, Ragu kembali mengajak Kabir untuk kabur. Mereka bisa menjalani hidup bebas sesuai hati nurani. Ragu yakin dirinya dan Kabir akan menguasai India suatu saat nanti. Kabir tidak setuju untuk pergi. Kabir akan mengajari Ragu agar mereka berdua bisa menjadi tentara. Kata-kata Kabir membuat Ragu tersinggung. Apa sekarang kamu merasa sudah hebat? Ingat, saya yang mengajarimu cara bertahan hidup di jalanan, ucap Ragu. Kabir tetap pada pilihannya tidak mau mengikuti Ragu. Sikap Kabir membuat Ragu kecewa berat. Padahal Ragu masuk penjara anak demi bisa menemani Kabir. Ragu merasa telah dihianati. Ragu memilih kabur sendirian dari penjara dengan melompati tembok berduri. Sejak hari itu, Ragu memutus hubungan dengan Kabir. Ragu pergi membawa ideologinya yang selalu mengutamakan diri sendiri dari apapun. Kembali ke masa saat ini. Menteri Pertahanan India, Vilas Rao Sarang, sangat berduka atas kematian semua anggota keluarganya. Tapi Sarang menegaskan di media bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada kekuatan apapun yang ingin menghancurkan India. Di sisi lain, Kabir tidak perlu bermain drama lagi dengan kartel Kali karena kedoknya telah terbongkar. Kabir menargetkan Gulati yang diketahui berada di kapal pesiar. Tidak sulit bagi Kabir melumpuhkan anak buah Gulati. Pada saat akan menembak Gulati, Kabir terlebih dahulu ditembak oleh Vikram. Lengan Kabir terluka.
Tapi plot twistnya, Vikram juga menembak Gulati. Ya, Vikram membunuh Gulati agar bisa menduduki kursinya di kartel Kali. Vikram sengaja membiarkan Kabir tetap hidup agar bisa dijadikan kambing hitam atas kematian Gulati. Kini Kabir tidak dibutuhkan lagi. Vikram akan menembak Kabir, tapi Kabir memiliki otak cerdas sejak kecil. Dia meledakkan bom yang sebelumnya sudah dipasang. Kabir memilih kabur melarikan diri menggunakan speedboat. Vikram memberitahu pihak Kali untuk mengejar Kabir karena telah membunuh Gulati. Aksi kejar-kejaran terjadi. Vikram ikut mengejar Kabir. Perseteruan dua sahabat lama itu sangat menegangkan. Kabir yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu Kabir lemah, sekarang Kabir tak mudah dikalahkan. Vikram jengkel karena kesulitan menangkap Kabir, dan pada akhirnya Kabir bisa kabur mempecundangi Vikram. Kematian industrialis Gautam Gulati menjadi atensi serius pihak Rao. Kabir tertuduh sebagai pelaku berdasarkan keterangan pengawal Gulati, sedangkan pembunuh asli Vikram duduk santai pura-pura bodoh. Perhatian Kavya justru tertuju pada foto di lokasi kejadian. Kavya melihat ada cincin yang dulu dia berikan untuk Kabir. Kavya memahami itu adalah kode dari Kabir untuk mengajaknya bertemu. Ternyata dulunya Kavya pernah menjadi kekasih Kabir. Di tengah kesibukannya, Kabir selalu berusaha meluangkan waktu untuk Kavya. Suatu hari, Kavya melamar Kabir dengan sebuah cincin yang dibuat dari peluru. Kabir sangat bahagia. Tapi Kabir tidak bisa menerima lamaran itu. Pekerjaan Kabir sebagai agen Rao membuatnya sulit untuk membangun rumah tangga. Kavya sedih dengan penolakan itu. Cintanya sudah tumbuh sejak hari pertama Kabir dibawa pulang oleh ayahnya. Kavya selalu memimpikan hidup bahagia menjadi istri Kabir. Meski sakit hati, Kavya mencoba mengerti. Kabir memang telah digembleng oleh ayahnya untuk menjadi seorang pejuang. Kavya menerima keputusan Kabir yang lebih mengutamakan tugas negara. Kini Kavya kembali datang ke tempat dulu mereka sering berkencan. Di sana sudah ada Kabir yang sejak tadi menunggu. Kabir memberitahu Kavya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari misi menyusup ke kartel Kali, tentang alasan Kabir menembak ayah Kavya, wajah asli Vikram yang seorang penjahat, hingga rencana Kali yang akan membunuh Perdana Menteri. Kavya sedih dan terharu. Sebagai prajurit, Kavya bisa menerima dengan lapang dada pengorbanan ayahnya. Kavya tidak ingin pengorbanan sang ayah sia-sia. Mereka harus menghentikan Kali. Kavya mengajak Kabir bergerak cepat, apalagi Vikram sudah ditugaskan memimpin keamanan Perdana Menteri India yang akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Hal yang tidak diketahui siapapun, Vikram sedang mendatangi sebuah tempat rahasia. Di sana Vikram sudah ditunggu oleh para petinggi kartel Kali dari berbagai negara. Mereka bertemu secara langsung untuk menyambut Vikram yang menggantikan posisi Gulati. Vikram yang dulu hanya prajurit, kini telah menjadi jenderal. Rencana besar kartel Kali adalah membunuh Perdana Menteri India di Davos. Vikram menjamin operasi itu akan berjalan lancar. Semuanya bisa lebih mudah karena Vikram memimpin keamanan PM. Masalah Kabir tidak perlu dikhawatirkan. Vikram yakin Kabir tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya pastikan PM akan meninggal di Davos sesuai rencana, tegas Vikram. To the age of Kali. Sementara Kavya dan Kabir menelpon Menteri Pertahanan Sarang untuk mengajak bertemu secara langsung. Sarang cukup kaget mengetahui Kavya sedang bersama Kabir. Sarang mengirimkan lokasi tempat mereka bisa bertemu. Kabir dan Kavya sudah sampai di lokasi, tapi Sarang belum datang. Sebaliknya, puluhan orang bersenjata muncul di sana. Orang-orang itu menyerang secara membabi buta. Kabir bersama Kavya berusaha memberikan perlawanan. Satu hal yang baru disadari Kabir, bahwa Menteri Sarang tidak sebaik yang dikira.
Kabir yakin sarang bekerja untuk Kali. मैं खुद उनकी बलि चढ़ाई। ये तो सारंग की पूरी फैमिली को Kafia seperti tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Rencana Kali yang akan membunuh PM agar bisa digantikan oleh Sarang. Bahkan Sarang tega mengorbankan nyawa keluarganya sendiri demi menjadi PM. Situasi saat ini, Kabir dan Kafia terjebak. Mereka sudah dikepung pasukan bersenjata. Saat itulah seseorang datang menjadi penyelamat. Dia adalah Fikran Kaul yang merupakan ketua Rau. Kaul datang dengan senjata canggihnya. Dalam waktu singkat, Kaul membredel semua penyerang. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Kabir cukup terkejut dengan plot twist itu. Kaul yang sejak awal diduga bekerja untuk Kali ternyata orang baik hati. "Apakah Anda sempat diberitahu oleh Kolonel Lutra tentang kartel Kali?" tanya Kabir. Rupanya Kaul yang memberitahu Kolonel Lutra tentang Kali. Kaul sudah terlebih dahulu melakukan misi yang dijalankan Kabir untuk menyusup ke jaringan Kali. Langkah terpenting saat ini adalah menghentikan rencana pembunuhan PM. Menangkap Vikram bukan solusi, karena Kali bisa dengan mudah menggunakan orang lain. Kabir memiliki ide saat melihat ada salah satu penyerang yang masih hidup. Orang itu dipaksa menghubungi tuannya yang ternyata Vikram. Laporan yang disampaikan, Kabir dan Kafia telah berhasil dibunuh. Vikram meyakini Kabir sudah meninggal. Rencana membunuh PM dilanjutkan. Vikram menyambut kedatangan PM di Davos. Sebagai kepala keamanan, Vikram akan naik satu mobil dengan PM, tapi langkahnya dihentikan oleh Fikran Kaul. "Vikram, ada perubahan rencana. Kamu tangani keamanan Menteri Sarang saja. Semalam terjadi baku tembak di Delhi." Kafia juga hilang. Panggilan terakhir Kafia terlacak kepada Menteri Sarang. "Saya yakin Kabir sedang menargetkan Menteri Sarang. Kamu harus hentikan Kabir," ucap Fikran Kaul. Tanpa disadari, Vikram telah kalah langkah. Dia hanya bisa patuh. Vikram tidak mungkin memberitahu tentang kematian Kabir. Menteri Sarang kaget saat melihat Vikram menyambut kedatangannya. Sarang mengomeli Vikram karena seharusnya Vikram bersama PM sesuai rencana. Vikram beralasan Rau sedang tegang setelah serangan semalam. Kabar baiknya, Vikram memastikan bahwa Kabir telah berhasil dibunuh. Sarang bisa bernapas lega mendengar itu. Tidak ada lagi yang akan menghalangi jalannya menduduki kursi PM. Tapi tiba-tiba sebuah peluru mengenai jidat Menteri Sarang. Politisi kotor itu langsung meninggal. Vikram syok melihat Sarang dibunuh penembak jitu. Sebuah panggilan telepon pun masuk ke HP Sarang. Vikram bertambah terkejut setelah mendengar suara Kabir di telepon. Belum sempat Vikram membalas, Kabir sudah menembaknya di dada. Kabir sengaja tidak mengenai jantung Vikram agar dia selamat dari kematian. Kabir tidak tega membunuh sahabat masa kecilnya itu. Vikram terluka parah, dia dirawat di rumah sakit. Para petinggi Kali sangat kecewa dengan Vikram atas kegagalannya. Ditambah lagi Menteri Sarang yang menjadi kunci operasi telah meninggal. Semua rencana jadi berantakan karena Vikram telah dikalahkan oleh Kabir. Kali akan membunuh Vikram. Tapi Vikram meminta satu kesempatan lagi. Vikram berjanji akan membunuh Kabir dalam waktu 24 jam. Kali bersedia memberikan kesempatan kedua. Terkait dengan rencana pembunuhan PM juga akan tetap dijalankan. Vikram bergegas menelpon Kabir. Kali ini Vikram menantang Kabir duel secara jantan. "Ayo kita tentukan siapa yang lebih hebat. Ini hanya kita berdua. Tidak ada Kali, tidak ada Rau. Kita bertarung sampai ada yang mati," tantang Vikram. Kabir menerima tantangan itu. Dia siap meladeni ego Vikram. Tujuan Kabir sebenarnya agar bisa mendapatkan informasi tentang identitas anggota Kali. Hanya Vikram yang mengetahui identitas mereka. Kabir pergi ke lokasi yang diberikan Vikram di sebuah gua bersalju. Di sana Vikram sudah menunggu. Sedangkan Kaul dan Kafia menangani keamanan PM yang akan kembali ke India. Tapi komunikasi mereka tetap tersambung untuk memudahkan koordinasi. Kabir ditertawakan oleh Vikram karena tidak bisa memprediksi gerakan Kali. Di saat Kabir bersamanya, keselamatan PM sedang terancam. Obrolan Kabir didengar oleh Kaul dan Kafia. Benar saja, polisi dan orang-orang yang ada di bandara telah bersekongkol untuk membunuh PM.
Kaul dan Kavya bersama yang lain berjuang menyelamatkan PM. Semua penyerang berhasil ditaklukkan. Kaul juga menemukan bom yang dipasang di mayat Menteri Sarang. Mayat itu dibuang keluar pesawat. Nyawa PM dipastikan aman. Pada waktu yang bersamaan, duel maut antara Kabir dan Vikram dimulai. Vikram memang angkuh. Dia membiarkan dirinya dipukul terlebih dahulu. Vikram mengolok-olok nasib Kabir. Semua orang yang dekat dengan Kabir pasti akan meninggal. Contohnya Kolonel Luthra, Khalid, dan juga Naina dalam war bagian pertama. Setelah bosan dipukul, Vikram memberikan balasan. Kabir langsung dihajar hingga babak belur. Rupanya Vikram jauh lebih tangguh. Mungkin karena Vikramlah yang pertama kali mengajari Kabir bertarung dan menggunakan senjata. Kabir berjuang dengan segenap kemampuan untuk melawan Vikram. Kecerdasan otaknya berhasil melukai Vikram. Pertarungan mulai terlihat seimbang. Jual beli pukulan terjadi. Kabir dan Vikram sama-sama terluka. Duel itu semakin menegangkan. Mereka terus teringat dengan kenangan saat menjadi sahabat dulu. Kabir berhasil menusuk Vikram, lalu sekuat tenaga mendorongnya ke dinding gua. Vikram sama sekali tidak merespon. Kabir jadi tidak tega meninju wajah Vikram. Ternyata tusukan di perut Vikram membuatnya terluka parah. Vikram sekarat. Dia mengaku kalah dan memuji kehebatan Kabir. Tidak salah orang menyebut Kabir sebagai prajurit terbaik. Dua sahabat itu menangis. Kabir meminta maaf atas semua kesalahannya. Kabir masih ingat Vikram pernah menyelamatkan hidupnya dan mengajari cara bertahan hidup. Kabir yakin Vikram bisa menjadi prajurit terhebat India asal mau berubah. Vikram, bantu saya menghancurkan Kali, ujar Kabir. Tubuh Vikram sudah lemah. Kabir menggendong sahabatnya itu untuk diobati. Kabir tidak rela jika harus kehilangan Vikram lagi. Sementara itu, PM telah kembali dengan selamat ke India. Ketua RAU, Vikram Kaul, menyampaikan keterangan pers terkait insiden penyerangan yang sempat terjadi. Kaul menyebut serangan itu dilakukan oleh Kabir. Sebelumnya, Kabir juga telah membunuh Menteri Sarang dan Kolonel Luthra. Sekitar 7 prajurit terbaik India telah meninggal, salah satunya Mayor Vikram Chelepati. Benarkah Vikram telah meninggal? Ternyata tidak, guys. 9 bulan kemudian, Vikram terlihat segar bugar. Dia sedang sibuk membantu Kabir menghancurkan kartel Kali. Mereka berdua menembak mati anggota Kali asal Rusia. Vikram mengetahui identitas semua anggota Kali. Vikram dan Kabir pergi ke Perancis, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, dan Cina untuk membunuh anggota Kali. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Ketika dua prajurit itu bersatu membasmi kejahatan, maka iblis pun tak sanggup menghentikannya. Kartel Kali dipastikan sudah musnah. Meski begitu, Vikram alias Ragu meyakini mereka akan bangkit lagi. Tapi Kabir tidak khawatir. Apabila Kali muncul lagi, maka para prajurit terbaik India akan selalu datang. Selain Kabir, masih ada Patan dan Tiger yang menjadi pelindung India. Ditambah lagi satu kekuatan baru, yaitu Ragu. Nama Mayor Vikram memang dianggap telah meninggal. Orang yang masih hidup saat ini adalah Ragu. Film selesai sampai di sana. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Mungkin tahun depan akan ada War 3. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya.